Pembahasan terkait menghindari akhlak tercela ada 3. Yang pertama nifaq, yang kedua godok, dan yang ketiga keras hati. Pembahasan yang pertama yaitu nifaq. Nifaq atau bermuka dua berasal dari kata nafiko yang secara etimologi artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Secara terminologi, artinya menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Macam-macam nifaq. Yang pertama ada nifaq amali atau perbuatan. Nifaq pada taraf kecil yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Sebagaimana cirinya dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala ayatuhal munafiqi salasa idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada nifaq i'tiqadi atau keyakinan. Nifaq pada taraf besar yang pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifaq ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fit darkis fali minan nari walang tajida lahum nasira, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Negatif perilaku nifaq. Yang pertama, berbohong. Orang munafik akan sering berbohong sebagaimana dalam surah Al-Munafikun ayat 1, yang artinya apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Yang kedua, malas beribadah. Mereka melakukan sholat dengan rasa malas karena sholat yang mereka kerjakan hanya terpaksa demi mengelabui umat Islam dan sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bermanis lidah. Secara dahir, ucapan orang-orang munafik tampak menarik, tetapi ucapan yang menarik mereka itu hanya untuk menipu orang lain. Ucapan mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman. Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Menghindari perilaku nifaq. Yang pertama, bersikap jujur sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur atau benar. Yang kedua, bersikap amanah. Artinya jujur atau dapat dipercaya, dan segala sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah dapat diartikan titipan atau segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia.
Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui." Akibat buruk dari sifat nifak, yaitu buruk dalam pandangan Allah dan manusia, lunturnya kepercayaan dari orang lain, tidak disukai masyarakat, mendapat balasan pedih di akhirat, mencemarkan nama baik keluarga atau masyarakat, dan menyebabkan kekecewaan hati sehingga merusak persaudaraan. Selanjutnya yaitu ghadab. Dalam bahasa, berarti marah atau emosi yang muncul karena merasa tersinggung atau tidak senang terhadap sesuatu. Secara istilah, adalah luapan emosi yang tidak terkendali dan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Audini qala la taghdab." Faraddada miraran qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah memberinya pesan, namun Rasulullah tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Nilai negatif ghadab. Yang pertama, menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia, dapat merusak keharmonisan keluarga, tekanan darah menjadi tinggi, dan depresi. Keras hati, secara bahasa artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya. Secara istilah, artinya sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal di luar keinginannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 13 yang artinya, "Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya." Ciri-ciri keras hati yang pertama, malas dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, tidak takut akan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bertambahnya kecintaan terhadap dunia. Yang kelima, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Dan yang keenam, bertambah dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan. Cara menghindari keras hati yang pertama, beribadah kepada Allah, menanamkan perasaan takut kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa, banyak bertaubat dan beristighfar, selalu introspeksi diri, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bergantung kepada Allah, juga mendahulukan Allah di atas segala-galanya.